kemudian istri kedua beliau, dan yang dinikahi terakhir kali yaitu Sayyidah Maimunah binti Al-Harits Al-Hilaliyah pada tahun ke-7 Hijriah. Jadi tidak apa-apa kita menikahkan saudara-saudara kita, anak-anak kita di bulan Dzulqa'dah, selain amal soleh yang dilakukan di dalamnya dilipat gandakan pahalanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkannya. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad faza al-muttaqun. Faqad qala Allah azza wa jalla fi muhkami tanzilihi, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. Hadirin sidang Jumat Masjid Jami Istiqomah Benko Ampera yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini kita berada di bulan mulia, bulan istimewa, bulan agung, yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan ke-11 daripada bulan Qamariyah atau Hijriyah. Orang-orang Arab dahulu menamai bulan ini dengan Huwa. Ada juga yang menamainya dengan Haifal atau Jaifal atau Warnah. Sebagian masyarakat kita menamai bulan ini dengan bulan Apit atau bulan Kapit atau bulan Hapit. Kenapa disebut bulan Apit? Konon karena bulan ini terjepit antara dua hari raya besar, Idul Fitri 1 Syawal dengan Idul Adha 10 Zulhijjah. Bahkan sebagian masyarakat kita menganggap bulan ini bulan apes, bulan sial, sehingga mereka tidak mau menikahkan anak-anak mereka di bulan ini. Pernikahan yang dilakukan di bulan Apit rawan perceraian. Rumah tangganya tidak akan tenang, tidak akan sakinah, mawaddah dan rahmah. Begitupun mereka meyakini bulan ini bulan di mana terlarang memulai usaha. Usaha yang dilakukan di bulan Apit konon tidak akan sukses, akan bangkrut, berantakan dan lain sebagainya. Tentu hal ini tidak selaras dengan ajaran Islam. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa disebut bulan Dzulqa'dah? Dzul artinya pemilik, al-qa'dah tempat duduk. Para ulama mengatakan liqu'udihim fi rihalihim wa awtanihim 'anil ghazwi. Disebut bulan Dzulqa'dah karena dahulu orang-orang Arab ketika memasuki bulan ini mereka tidak melakukan perjalanan jauh. Mereka diam di rumah masing-masing, tidak melakukan peperangan, menghindari pembunuhan, jangan sampai mengalir darah sedikit pun. Mereka lakukan semua itu tidak lain dan tidak bukan li ta'zimi hadzal syahr, untuk menghormati, mengagungkan bulan ini. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu bulan Dzulqa'dah merupakan bulan haram. Bulan haram di dalam Islam ada 4, dimulai dengan Dzulqa'dah, dilanjutkan dengan Dzulhijjah, besok masuk bulan Muharram, 1 bulan terpisah Rajab Mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban, yang berada antara bulan Jumadal Akhirah dengan bulan Sya'ban.
Kenapa keempat bulan ini disebut bulan haram? Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari menjawab, karena semua amal yang dilakukan di bulan ini dilipat gandakan. Amal soleh sekecil apapun dilipat gandakan pahalanya, amal salah sekecil apapun dilipat gandakan siksanya. Ini kenapa disebut dengan bulan haram. Banyak keutamaan yang ada di bulan ini. Selain ini merupakan bulan haram. Pertama, Allah Subhanahu wa taala memasukkan bulan Dzulqa'dah ini ke dalam Ashhurul Hajj, ke dalam bulan-bulan haji. Jadi saudara-saudara kita yang sudah berangkat untuk melaksanakan ibadah haji sah melakukan ihram di bulan Dzulqa'dah, bahkan dimulai dari bulan Syawal, sebagaimana firman Allah, Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat. Keutamaan selanjutnya di bulan ini, Rasulullah SAW melakukan keempat umrohnya. Jadi Rasulullah seumur hidup hanya melakukan umroh 4 kali, dan semuanya dilakukan di bulan Dzulqa'dah. Selanjutnya, di bulan ini Rasulullah SAW juga menikahi kedua istri beliau. Yang pertama Sayyidah Zainab binti Jahsyin radhiyallahu anha pada tahun ke-5 Hijriah, kemudian istri kedua beliau dan yang dinikahi terakhir kali yaitu Sayyidah Maimunah binti Al-Harits Al-Hilariyah pada tahun ke-7 Hijriah. Jadi tidak apa-apa kita menikahkan saudara-saudara kita, anak-anak kita di bulan Dzulqa'dah. Selain amal soleh yang dilakukan di dalamnya dilipat gandakan pahalanya, Rasulullah SAW mencontohkannya. Keutamaan yang lain di bulan ini, Allah Subhanahu wa taala berjanji memberikan kitab Taurat kepada Sayyiduna wa Nabiyuna Musa alaihi salatu wassalam dengan berbicara selama 40 hari, 30 hari pertama di bulan Dzulqa'dah, disempurnakan 10 hari di bulan Dzulhijjah. Kabar ini direkam dalam Al-Quran, wa wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi'ashrin fatamma miqatu rabbih 40 lailah. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus ada bulan haram? Mohon maaf, keimanan manusia ini ibarat roda yang berputar. Terkadang putarannya cepat, terkadang putarannya lambat. Begitupun keimanan. Terkadang amal soleh itu dilakukan dengan semangat, terkadang datang malas. Bulan Ramadan kita mampu menghatamkan Al-Quran berkali-kali, tetapi di luar bulan Ramadan tidak pernah hatam sama sekali. Begitulah keimanan manusia, yazid wa yanqus, naik turun. Dengan adanya bulan-bulan haram ini kita diingatkan, diberikan stimulus, semangat, dicas kembali agar kita selalu berada dalam kebaikan, selalu berada dalam amal soleh, ketaatan, tidak pensiun beramal. Selama 30 hari kemarin kita telah dididik, ditarbiyah dengan pendidikan Ramadan. Apakah setelah itu berhenti beramal? Tidak. Justru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menginginkan kita untuk terus melanjutkan amal-amal soleh kita. Bahkan di antara ciri amal soleh itu diterima Allah Subhanahu wa taala adalah istiqomah dilakukan. Inna min qabulil hasanah al hasanah ba'daha. Kita lihat bagaimana Rasulullah menginginkan umatnya setelah Ramadan tidak pensiun, masuk bulan Syawal, beliau bersabda, man shoma ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana qasiyamid dahr. Siapa yang berpuasa Ramadan kemudian masuk bulan Syawal menggenapkannya dengan puasa 6 hari, puasa sunnah, puasa Syawal, kana qasiyamid dahr. Masuk bulan Dzulqa'dah, kita tahu setelah Syawal bulan Dzulqa'dah kita dicas kembali dengan bulan haram ini untuk memperbanyak amal soleh. Terus masuk bulan Dzulhijjah pun merupakan bulan haram, kita dicas agar selalu berada dalam kebaikan, terutama di 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah, di mana amal-amal soleh yang dilakukan di dalamnya paling disukai Allah Subhanahu wa taala. Beliau bersabda, ma min ayyamin al-amal salihu fiha ahabbu ilallah min hadhihi al-ayyam. Tidak ada hari yang amal solehnya paling disukai Allah, paling dicintai Allah
Subhanahu wa ta'ala selain amal soleh yang dilakukan di 10 pertama daripada bulan Dzulhijjah. Terus masuk bulan Muharram pun merupakan bulan haram. Kita dicas, diingatkan agar tidak pensiun beramal, terus berada dalam kebaikan amal soleh. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, salah seorang sahabat bertanya, "Ya Rasul, untuk apa kita capek-capek beramal? Toh akhir hayat kita sudah ditentukan. Apakah selamat atau celaka? Apakah husnul khotimah atau su'ul khotimah? Begitupun tempat kita di akhirat sudah ditentukan, apakah neraka atau surga. Ngapain capek-capek beramal? Capek-capek sedekah, capek-capek tilawah, capek-capek sholat jamaah, cari nafkah untuk apa?" Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Jangan bertanya seperti itu, jangan berpikir seperti itu. Beramal saja, i'malu," kata beliau. Perbanyak amal saleh, jauhi amal salah. Fakullun muyassarun lima khuliqalah. Karena segala sesuatu itu diciptakan, dimudahkan terhadap apa yang diciptakan untuknya. Kalau orang tersebut ditakdirkan oleh Allah akhir hayatnya baik, akhir hayatnya selamat, akhir hayatnya husnul khatimah, maka dia akan senang dengan kebaikan. Dia akan pro terhadap amal soleh, ketaatan, gak suka kebatilan, gak suka keburukan. Dia akan menempuh jalan-jalan orang yang akhir hayatnya husnul khatimah, akhir hayatnya baik. Tetapi apabila orang tersebut ditakdirkan oleh Allah akhir hayatnya celaka, akhir hayatnya buruk, su'ul khatimah, maka dia akan senang dengan keburukan, pro terhadap kebatilan. Dia akan menempuh jalan-jalan orang yang akhir hayatnya celaka, akhir hayatnya su'ul khatimah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Mudah-mudahan amal soleh kita berharap lebih banyak daripada amal salah kita. Kita berharap karena informasi dari Al-Quran, siapa yang amal solehnya lebih banyak daripada amal salahnya, fahuwa fi 'isyatir radiyah. Fa amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'isyatir radiyah. Tetapi sebaliknya, na'udzubillah, wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Siapa yang amal salahnya, amal buruknya lebih berat, lebih banyak ketika nanti ditimbang di mizan daripada amal solehnya, amal baiknya, fa ummuhu hawiyah, maka terpaksa tempatnya di neraka hawiyah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu fiikum. Alhamdulillah. Alhamdulillahi dit-tawli wal ala, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sadatina ashabi Rasulillah ajma'in, amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbil ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma thabbit imanana wa thabbit islamana wa thabbit ihsanana wa rizqna al istiqamata fil ibadah wal uluman nafi'ah wal awlad as-salihah wal arzaq al mubarakah wal a'mal at-tawilah fi ta'atika ya Allah wal a'mal al maqbulah wa husnal khatimah wa husnal khatimah wa husnal khatimah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis salat.